Ini ungkapan dari hati kami ya Bapa. Biar apa yang kami ucapkan lewat pujian itu lahir dari hati yang tulus kepada Tuhan. Tanpa syarat kami mau terus percaya dan mengikuti Engkau. Tanpa syarat entah dijawab atau tidak dijawab doa kami. Kami mau terus percaya dan berkata Engkau Yesus satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah sore hari ini. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu untuk dituntun masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Supaya waktu yang sisa tidak kami pakai untuk hidup bagi kepentingan diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang luar biasa, kita sudah dibajak oleh pujian penyembahan yang luar biasa. Saya percaya kita semua sudah merasakan hadirat Tuhan. Ya, dan ini memang panas sekali di luar ya, kayaknya nerakanya mulai bocor. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita ya yang selalu menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik saudara, ya bulan ini tema dari gereja ini adalah fokus ya. Yang namanya fokus itu berarti ya fokus, tidak beralih ke kanan atau ke kiri ya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita mau fokus ke depan. Dan minggu ini subtemanya adalah bagaimana kita mempergunakan hari-hari ini media untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena saya percaya kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Saudara bayangkan masa pandemi ya yang sudah berlalu ini hampir 2 tahun. Kita masih ada di dunia, berarti Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Amin. Kita bersyukur bisa melewati saudara, karena ada begitu banyak yang sudah dipanggil Tuhan selesai tugasnya, tapi kita belum selesai. Karena itu jangan sia-siakan waktu hidup kita. Ya. Dan ayat firman Tuhan kita baca dulu Yesaya dari Yesaya 52 ya, ini sesuai dengan tema gereja. Yesaya 52 kita baca ayat yang ayat temanya itu ada di ayat yang ke-7. Tapi saya ingin kita baca dari ayat yang pertama dulu supaya kita mengerti konteks dari firman Tuhan ini. Kalau kita lihat Yesaya 52 ini judul perikopnya Tuhan menyelamatkan Sion. Umatnya diselamatkannya. Kenapa? Karena bangsa ini tergadai. Ya karena dosa, karena penyelewengan akhirnya mereka tergadai. Tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Ayat yang pertama kita baca bersama, terjagalah, terjagalah ya. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem. Kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ayat yang kedua, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Ayat 3, beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Ya, lalu ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Ayat 5. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Ayat yang ke-6, sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ayat 7, kita baca sama-sama. Betapa indahnya kelihatan di puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara, ayat ini bercerita tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan.
Awalnya bangsa ini pergi ke Mesir dikatakan untuk merantau sebagai orang asing. Tetapi akhirnya mereka ditindas dan diperbudak di sana. Lalu nama Tuhan dihujat dan mereka dikatakan di sana dijual tanpa pembayaran. Lalu Tuhan datang menebus mereka juga tanpa pembayaran. Kita ditebus secara cuma-cuma, gratis. Sebenarnya kita ini harusnya binasa. Saudara, kita harus tahu tujuan kita ini percaya pada Yesus, dan selama kita ada di dunia ini, untuk apa saudara menjadi orang Kristen? Apakah kita cuma datang bikin panas kursi gereja seperti ini? Kita diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Kita dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Dan saya sangat percaya, saudara, ketika hari-hari ini kita bergerak bersama memberitakan Injil, inilah waktunya memberitakan Injil. Masa pandemi ini bukan secara kebetulan terjadi, semua seizin Tuhan. Dan ini adalah waktunya, waktu yang tepat untuk kabar baik itu diberitakan. Saya bersyukur saudara, kemarin saya baru pulang dari Amerika, makanya saya kangen sama jemaat di tempat ini. Tapi maaf tidak ada oleh-oleh. Ya, satu hal yang saya lihat Tuhan itu dahsyat ya. Saya tuh tidak pernah bermimpi, nggak pernah pupuslah harapan saya ke Amerika karena udah berapa kali ngurus visa ditolak terus. Mungkin karena nama saya Basir, jadi dipikir saya apanya Abu Bakar Basir, ya. Ya sudahlah, lalu tiba-tiba kenapa saya bisa datang ke Amerika? Yang undang saya tuh bukan gereja, yang undang saya itu jemaat Mesbah Doa karena Injil yang saya beritakan lewat YouTube. Amin. Saudara lihat ya, kita tuh kan tidak pernah tahu dan kita nggak pernah menyangka bagaimana Tuhan bekerja. Bagian kita, lakukan bagian kita. Dari awal saya memberitakan Injil di media itu tidak pernah berpikir untung rugi. Tidak pernah di bayangan saya nanti dapat bayaran, saya nanti bisa kenal orang ini dari ujung dunia mana ke ujung dunia mana. Enggak ada di benak saya. Makanya saya bilang, kemarin saudara juga yang lihat saya upload di Instagram saya dapat hadiah mobil dari seorang jemaat Mesbah Doa. Ya, itu tidak pernah terlintas di benak saya. Dan saya terharu, dia bilang gini, Bu, saya minta maaf, saya mau membelikan, Tuhan menggerakkan saya membelikan ibu mobil karena saya dikuatkan dari setiap firman yang ibu sampaikan. Dan saya dipulihkan, saya banyak diubahkan, kami satu keluarga diubahkan. Dan saya mau memberikan itu sebagai satu penghargaan. Ibu tidak mengenal lelah siang dan malam memberitakan Injil. Loh, apa yang tidak pernah kita pikirkan? Apakah pernah itu saya minta sama Tuhan? Enggak. Tetapi Tuhan tahu memberikan sesuatu kepada orang yang berkenan kepadanya, saudara. Bagian kita lakukan. Apa hal yang terbaik, yang terluar biasa yang kita lakukan di bumi ini ketika engkau memberitakan kabar baik dan ada orang yang diselamatkan. Itu hadiahnya, upahnya itu luar biasa dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan berkata sorga itu bersorak waktu ada satu orang bertobat. Ya, bukan hal lain yang membuat sorga bersorak. Lalu saya waktu diundang ke Amerika itu, dia berkata jadi ini ada jemaat Mesbah Doa. Waktu itu kebetulan ibu ini sakit kena COVID, saudara. Dan dia merasa terberkati dari kesaksian saya waktu kena COVID satu keluarga. Lalu dia menelpon saya minta untuk didoakan. Lalu saya pikir ya saya cuma berdoa begitu saja. Dan saya juga tidak mengenal orangnya siapa. Ya pokoknya saya angkatlah, siap telepon dari mana aja saya angkat. Setelah itu sudah selesai, saya juga tidak menyimpan kontak mereka. Ya tiba-tiba suaminya datang ke Indonesia, dia bilang, ibu saya mau ke rumah ibu, saya mau beli lukisan di galeri ibu. Saya bilang haleluya, saya enggak punya galeri dan juga tidak ada lukisan di rumah saya. Loh tapi kan ibu melukis, iya setiap kali melukis upload langsung laku. Jadi enggak ada yang di rumah. Yang lagi ibu bikin sekarang apa? Ada 2 saya bilang lah, yang lagi saya bikin belum selesai, ya itu udah buat saya saja itu. Akhirnya saya kasih dan kami berjumpa dan kelihatannya ya ada kecocokan waktu ketemu saya dan suami. Lalu dia bikin grup keluarga antara saya dan keluarganya mereka. Setelah itu bulan Agustus dia telepon, Bu istri saya ulang tahun, kami berdua mau ibu datang dan itu akan jadi hadiah yang paling spesial buat istri saya. Karena istri saya itu ya tidak sembarang mau dengar pendeta, satu-satunya dia dengar itu khotbah di YouTube tuh cuma punya ibu katanya. Wah begitu ya, iya.
Waktu dia bilang mau ke Amerika ulang tahun istrinya yang ke-50, dalam hati saya gini, tidak mungkin. Gak mungkin saya ke Amerika. Pertama dia bilangnya Agustus, September saya harus berangkat. Saya jawab dengan santai, saya enggak punya visa Pak. Dia bilang kalau Tuhan berkehendak kan gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil, saya cuma balas juga gini, kalau Tuhan berkehendak ya saya basa-basi aja dan memang itu kan perkataan iman toh. Ya kalau Tuhan berkehendak mesti bisa, tapi kalau tidak ya enggak apa-apa. Ya, tolong kameranya itu kalau ambil saya dari sisi yang tidak bikin saya gendut ya. Kata kameramennya, salahkan kameramen lagi emang gendut. Kayaknya pulang dari Amerika nggak makan nasi sih, tapi makan nasi, makan temen-temennya nasi itu loh yang bikin gendut. Akhirnya saudara, saya bilang ya udah saya coba aja Pak, saya akan apply visa lewat online. Kalau Tuhan berkehendak pasti terjadi. Kita coba apply visa saudara. Bulan Agustus apply visa, lalu tulisannya jawaban dari kedutaan nanti Desember wawancara. Mau berangkatnya Sep? Ya, tapi karena Tuhan berkehendak, akhirnya tanggal 19 Agustus saya dapat visa. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya Tuhanlah itu yang bekerja. Akhirnya saya berangkat. Waktu berangkat saya juga nggak pernah telepon pendeta di mana terus Pak saya mau ke Amerika. Boleh nggak saya pelayanan di gereja situ? Nggak ada dalam kamus saya. Kalau Tuhan mempercayakan pelayanan, Tuhan yang akan atur semuanya. Kita tidak perlu meminta-minta. Waktu kita berkenan, jalan itu Tuhan yang buka saudara. Tiba-tiba saya kaget dapat WA, Bu dengar-dengar ibu mau ke Amerika ya. Bu nanti khotbah di sini. Waduh ini yang minta banyak sekali. Sementara di sana itu kan cuma bisa, saya tadinya mau berangkat 2 minggu aja Bu. Kalau 2 minggu nggak cukup loh. Mumpung sudah kesini loh Bu ya, 1 bulan lah. Jadi bisa memberkati 4 gereja. Ya udah akhirnya ya tadi saya tidak setuju saudara. Akhirnya saya oke 3 minggu saja. Ya tetapi waktu besoknya kami sudah mau berangkat, PCR positif saya dan suami. Saya sampai kaget, saya PCR-nya di rumah sakit. Belum dapat surat dari rumah sakit, saya dapat WA dari Kemenkes RI. Ting, Debbie Basdir, Anda terpantau positif COVID. Anda tidak bisa bepergian kemana-mana, Anda harus diisolasi. Tinggal pilih mau isolasi di mana. Saya bilang sama suami, waduh surat dari rumah sakit kita belum dapat, memang Indonesia itu top. Di Amerika enggak ada kayak begini saudara. Ya, di Amerika tuh enggak ada peduli lindungi, enggak ada. Ya, saya di sana mamerkan peduli lindungi saya. Waktu saya lagi di restoran saya hidupin, tiba-tiba warnanya merah. Saya bilang, Pak, di sini banyak yang kena COVID loh. Terus dia bilang, kok tahu? Saya punya aplikasi peduli lindungi. Dia bilang orang Indonesia canggih ya. Iya canggih. Mereka nggak ngerti yang gitu-gitu. Makanya kalau antikris duluan di Indonesia kayaknya daripada di sana. Lalu saudara, saya kabari. Waduh saya buka aplikasi peduli lindungi waktu saya positif. Warnanya hitam. Debbie Basdir, Anda positif. Suami saya juga buka, hitam juga, nggak bisa kemana-mana. Saya kabari ke Amerika, berarti kita tidak diizinkan Tuhan pergi. Ya sudah, saya enggak pergi dulu. Lalu mereka balas, Bu besok coba PCR lagi Bu. Memang biasa begitu, kayaknya salah. Saya juga bingung, saya enggak sakit, saya enggak demam. Kok saya bisa merah loh, positif. Masa saya bintang 3 COVID? Cukuplah bintang 2 ya saudara, jangan sampai bintang 3 loh. Ya kita ini kena 2 kali, yang terakhir tuh varian Delta itu tuh benar-benar suami saya hampir lewat itu. Benar-benar ya akhirnya ya udah saya coba besok, saya datang ke klinik yang lebih terpercaya. Saya bilang, Mbak ini saya kan kemarin saya mau berangkat ke Amerika udah cancel tiket nih. Harus reschedule lagi. Harusnya besok saya berangkat hari ini tapi nggak jadi. Saya mau tes di sini, tapi saya mau tanya yang pertama. Waktu saya misalnya negatif, itu datanya langsung enggak? Online ke Kemenkes dan lain sebagainya peduli lindungi, oh langsung Bu. Terus saya mau tanya standar CT-nya di sini berapa? Karena saya yang di rumah sakit itu CT saya 38,5 hampir 39 itu positif. Dia bilang
Oh kalau kita di sini standarnya itu 35 udah negatif kok Bu. Lah kok bisa beda-beda? Ya itulah negara berflower. Ya. Lalu saya akhirnya saya dites berapa jam kemudian negatif hasilnya dan saya cek peduli lindungi saya negatif. Tapi ternyata karena positif itu tiket dirubah-rubah schedule-nya, jadinya saya harus sebulan di Amerika. Mereka bilang memang rencana Tuhan. Supaya ibu 1 bulan karena tiketnya itu dirubah dapatnya karena kita dikasih bisnis kelas saudara, sorry ya. Baru pertama kali ke sana langsung bisnis kelas Qatar lagi yang terbaik. Ya jadi dapatnya pulangnya itu harus 1 bulan. Ya udah saya oke. Minggu pertama saya khotbah di Philadelphia, minggu kedua di New York, minggu ketiga Colorado, minggu keempat balik lagi. Itu saudara tahu dari Atlanta, dari Los Angeles semua WA. Bu berangkat ke Atlanta, saya bayar tiket hotel semuanya. Please Bu, kami rindu untuk dapat berita firman dari ibu. Nggak bisa. Itu dari berbagai state yang ada di sana saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Sampai saudara tepuk tangan buat Tuhan. Sampai saya waktu di Colorado itu ada jemaat mesbah doa yang rela terbang 6-7 jam dari negaranya untuk bisa berjumpa. Siapa yang melakukan itu? Apakah karena saya hebat, saya pinter, saya apa? Enggak. Karena betapa indah firman Tuhan bilang, kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Saya melihat bagaimana saya di sana menikmati fasilitas yang terbaik. Ya sampai di hari terakhir mereka tanya, ibu mau ke Niagara enggak? Saya bilang waktunya kan tinggal 1 hari Pak. Saya akan coba cari tiket pesawat ya Bu. Besok kita berangkat, cuman lihat aja langsung pulang. Cari tiket enggak dapat, semua karena pesawat yang ke sana itu hanya 1 pesawat dan dia tidak langsung balik, harus bermalam. Mereka bilang, Bu enggak ada pesawat, ya sudah enggak apa-apa, enggak usahlah nanti lain kali. Besoknya Bu kita bisa berangkat, naik private jet. Saya pikir, enggak usah tepuk tangan biasa aja. Saya pikir cuma Syahrini yang bisa naik private jet. Iya saudara, itu kita datang langsung pulang, cuma nonton Niagara langsung pulang. Saya tuh bilang gini, teman saya bilang gini, Bu dulu tuh Maurice Cerullo pernah loh naik private jet, nggak turun di bandara langsung dijemput mobil. Ternyata saya juga begitu saudara. Siapa saya? Tapi ayat ini nggak pernah bohong, alangkah indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya bilang kepada mereka, Pak, Bu, saya tidak perlu diberi fasilitas yang seperti ini tuh, enggak perlu. Saya nikmati yang biasa-biasa aja, enggak apa-apa Ibu. Ibu itu penginjil yang kelasnya dunia. Saya bilang siapa ngomong? Karena saya tidak merasa, saya tuh merasa hanya di depan studio kami yang 3x3. Yang panasnya luar biasa karena itu di lantai atas. Ya, dan saya merasa cuma itu, tetapi dampak dari kabar baik yang kita beritakan Injil. Ada begitu banyak saya mendengar kesaksian orang yang datang di Colorado, ada seorang ibu dia bilang, Bu, aduh sampai dia cium-cium tangan saya. Dia bilang saya berdoa sama Tuhan, saya satu saat bisa mencium tangan ibu dan sekarang terbukti. Saya bilang, ada apa begini? Ibu tahu enggak firman yang ibu beritakan? Dia bilang, suami saya tuh menikah dari muda, suami saya itu selingkuh Bu. Padahal saya ini dulu dari seberang ikut suami saya percaya Yesus. Serasanya saya mau kecewa. Tapi saya bersyukur mendengar firman di YouTube yang ibu sampaikan. Hati saya diubahkan. Saya ini dia bilang sudah lama pelayanan di gereja, tapi marah di rumah jalan terus, cerewet, tersinggung, berantem sama suami. Makanya suami saya enggak betah. Dan akhirnya saya berubah ketika mendengar firman yang ibu beritakan. Lalu ibu tahu suami saya ini sekarang kena sakit. Sakitnya itu jadi dia kayak kehilangan ingatan. Dia seperti orang gila lah saudara ya, sudah tua. Dan itu Bu, tiba-tiba marah, tiba-tiba ngamuk.
Saya ini kalau saya tidak mengerti dan saya tidak tahu, kalau saya tidak mendapat firman yang ibu beritakan selama ini, mungkin di hari tua saya nggak bakalan urus suami saya ini. Karena dari muda dia itu nyakitin saya. Tapi karena saya mendengar firman, kabar baik itu mengubahkan hidup saya. Melepaskan segala tawanan-tawanan dosa dalam hidup saya. Sekarang saya bisa mengasihi suami. Dan dia bilang, saya praktekkan apa yang ibu ngomong. Setiap kali suami saya itu jiwanya tidak tenang. Saya cuma berkata, Bu, dia mulai memberontak, itu saya memperkatakan firman. Dalam nama Yesus, tenanglah jiwamu. Aku taklukkan jiwamu kepada Kristus. Langsung suaminya diem. Wow, itu kuasa firman luar biasa. Dia bilang, dan bukan cuma itu, setiap malam ibu berdoa di mesbah doa, yang terikat dengan obat tidur dilepaskan. Ibu tahu suami saya tiap malam tidur harus pakai obat tidur. Tapi sejak saya perkatakan firman Tuhan, sekarang suami saya tidak pernah lagi tidur dengan obat tidur. Tuhan yang menidurkan dia, Bu, di dalam hadirat Tuhan. Saya melihat, saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipakai. Kita nggak perlu dulu bicara bangsa-bangsa. Saya tidak pernah bermimpi sampai ke bangsa-bangsa. Tapi hari ini saya melihat firman Tuhan digenapi. Dulu waktu saya diusir dari keluarga saya di tempat kos. Ketika saya lagi kelaparan, gak ada uang, saya menangis di situ. Saya dapat penglihatan, saya berdiri di mimbar. Dan begitu banyak orang, ribuan orang di bawah sana. Tuhan berkata begini, bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu. Di dalam hadirat Tuhan saya bilang yes, waktu buka mata enggak ada apa-apa, di kos-kosan adanya pakaian kotor. Saya bilang gini, ya Tuhan bilang bangsa-bangsa menanti pengajaran saya, kapan? Saya mau berkata dan bersaksi kepada saudara, hari ini saya melihat bagaimana firman Tuhan itu berkuasa. Dia sanggup melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Saudara, kenapa membawa kabar baik itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur. Ada seorang dokter yang bersaksi kepada saya, Bu, dia bilang, dulu saya berpikir pelayanan itu hanya ketika kita berdiri di mimbar gereja. Dulu saya berpikir pelayanan itu hanya ketika kita terbentur di dalam gedung gereja. Tetapi sekarang saya mengerti, Bu. Dulu dia bilang, saya selalu tertuduh begini, saya nih dokter. Waktu saya setiap hari habis untuk kerja. Kapan saya melayani Tuhan? Tapi waktu saya mendengar firman yang Ibu sampaikan, ternyata apapun profesi kita, Tuhan sanggup memakai kita. Siapa Amos, saudara? Amos itu cuma seorang peternak domba, petani. Tidak ada hubungannya sama teologi. Tapi waktu Tuhan memilih dan melihat hatinya yang takut Tuhan, Tuhan mengurapi dia untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan yang dari Tuhan. Saudara, lalu dia bilang begini, Bu, saya baru menyadari, ternyata saya tuh setiap hari bertemu dengan jiwa. Setiap pasien yang datang tuh kan jiwa. Lalu, Bu, saya mulai dengarkan apa yang Ibu ngomong. Ibu tahu di masa pandemi ini pasien yang datang semua keluhannya kecemasan, nggak bisa tidur, ya ketakutan. Jadi mereka membutuhkan obat tidur, obat penenang. Saya selalu tanya, maaf kalau agamanya Kristen, Bu, saya beritakan firman langsung, Bu, Alkitab berkata, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Ini dokter loh. Dia bilang, saya mengkopi, menghafal semua perkataan Ibu yang saya dengar itu perkataan firman. Saya ucapkan kepada pasien saya. Saya bilang, Bu, hanya dekat Tuhan saja engkau akan tenang. Ibu percaya sungguh kepada Tuhan hari-hari ini. Fokus cari Tuhan, Bu. Lalu dia bilang, obat tidak bisa menolong Ibu. Tuhanlah yang sanggup menolong Ibu. Dan dia berkata, kalau dia Kristen, Bu, saya doain. Ibu mau gak saya berdoa buat Ibu? Loh, saudara, dia mulai berdoa dan orang itu menangis. Waktu dia menangis, dia mengalami hadirat Tuhan. Dan dia bilang, Bu, rata-rata pasien saya sekarang, karena waktu pulang saya minta nomor HP, saya kirim. Mesbah doanya Bu Debbie saya kirim. Saudara, dengan adanya media sekarang, tidak ada alasan saudara tidak memberitakan Injil. Lewat WA saudara bisa memberitakan Injil. Lewat khotbah-khotbah yang saudara dengar bagus, saudara share ke orang lain. Mereka bisa diselamatkan, saudara. Ayo kita berlomba hari ini membawa jiwa kepada Kristus. Ya, karena
betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Dan dia bilang, rata-rata Bu pasien saya mengalami kesembuhan. Bahkan yang bukan orang Kristen pun saya perkatakan firman, tapi saya nggak ngomong ayat. Saya cuma ngomong, Bu, Tuhan itu adalah yang dapat menolong ibu. Ibu berserah ya kepada Tuhan. Dan mereka itu kayaknya tersentuh, kok nggak pernah ada yang mengingatkan seperti itu. Saudara, Tuhan bisa pakai engkau dimanapun engkau berada. Hari ini engkau punya saudara, keluarga, tetangga, engkau punya ya menantu, mertua, engkau punya saudara ipar. Ayo rebut mereka hari-hari ini, bawa mereka kepada Kristus. Itu tugas saudara dan saya. Tetapi sebelumnya, sebelum ayat 7 itu terjadi, ayat 6 berkata begini. Kita baca ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Bagaimana kita bisa dapat membawa kabar baik itu? Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Jangan sampai kita menjadi Kristen tapi kita nggak kenal Tuhan. Kita nggak pernah tahu dia Allah penolong, kita nggak pernah tahu dia pembuat mujizat karena kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan, baru kita bisa cerita tentang Tuhan. Kita nggak mungkin bisa cerita, orang itu kalau jatuh cinta dia cerita saudara. Ya, saya kalau ketemu orang saya cerita tentang suami saya, betapa suami saya itu baik, kenapa? Karena saya jatuh cinta kepada dia. Ya. Tetapi engkau tidak akan pernah mungkin bisa menceritakan tentang Tuhan kalau engkau tidak mengenal siapa Tuhan itu terlebih dahulu. Ayo alami Tuhan secara pribadi. Makanya saya selalu bilang jangan titip doa. Datang sendiri kepada Tuhan. Engkau punya hak istimewa untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau punya hak istimewa untuk mengalami sentuhannya ketika engkau sedang lelah. Engkau punya hak istimewa untuk menemukan kasihnya waktu engkau datang dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita dipulihkan, kita bisa cerita tentang siapa Tuhan itu. Saudara, kita punya waktu tinggal sedikit hari-hari ini. Tidak banyak waktu. Mari kita pakai sungguh-sungguh waktu-waktu ini untuk kita mau jadi pemberita Injil. Ini bukan tugas saya saja. Ini bukan tugas Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ini tugas setiap kita, saudara dan saya. Saya berdoa supaya kita semua diberikan keberanian. Saudara harus mulai berdoa. Saya melihat hari-hari ini ya tayangan mesbah doa. Bahkan kemarin ada kesaksian dari seorang anak kecil 9 tahun. Anak itu selalu nonton mesbah doa. Waktu papa mamanya berantem, dia duduk di kaki Tuhan berdoa buat mama papanya. 9 tahun. Ya, siapa saudara yang bisa mengubahkan? Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari imam di tengah rumah tangga. Kalau dia tidak dapati suami menjadi imam, istri engkau boleh menjadi imam mewakili keluargamu di hadapan Tuhan. Kalaupun suami istri belum bertobat, maka anak-anak akan dipakai Tuhan hari-hari ini. Ayo kita berdoa saudara. Biar Tuhan taruh perkataan firman di mulut kita. Sehingga ketika engkau ketemu orang, teman kantormu, dimanapun engkau berada ada begitu banyak jiwa yang sedang lelah hari-hari ini. Firman Tuhan berkata ladang itu menguning tetapi penuainya tidak ada. Ayo kita berlomba saudara. Sebelum iblis yang menuai kita berlomba dengan waktu yang ada. Tuhan, aku mau engkau pakai hidupku untuk menjadi saluran berkat-Mu. Di keluarga dimanapun saya melihat ada begitu banyak orang yang diselamatkan Tuhan. Ya, bahkan hanya dengan membagikan mesbah doa. Berapa banyak kesaksian yang masuk orang-orang yang tadinya mereka di hatinya keras, berantem. Dikirimin link mesbah doa dia balas apa? Nggak usah kirim-kirim sama saya. Yang begini-begini nggak usah. Tapi dia nggak pernah putus asa. Dia kirim terus sampai 1 kali. Dia sakit COVID dan harus dikarantina. Karena di karantina nggak bisa ngapa-ngapain. Terpaksalah dia buka itu mesbah doa. Malam itu dia dilawat Tuhan, dia mencucurkan air mata. Dia bilang sejak hari itu Bu, hidup saya diubahkan Tuhan. Tuayan banyak saudara. Jangan bilang cuma orang yang bukan kenal Kristus. Orang Kristen sendiri yang perlu dituai masih sangat banyak. Yang belum mengalami Tuhan secara pribadi. Saya yakin dan percaya lewat gereja di tempat ini Tuhan memperlengkapi saudara untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Masih begitu banyak kursi yang kosong. Ajak keluargamu.
Tidak perlu takut hari-hari ini. Mati hidup tuh di tangan Tuhan. Saya tuh orang bilang gini, Bu Debi, saya tuh lihat Bu Debi ya. Di masa pandemi ini ibu tuh kayak belalang, terbang terus ke sana ke sini. Lu siapa yang sangka saudara? Masa pandemi saya tuh ke Makassar, ke Toraja, ke NTT, ke Surabaya. Ya kemarin ke Amerika. Siapa yang menyangka? Kalau bukan Tuhan yang memberikan kepercayaan. Satu hal yang saya mau bilang hari ini, kita mau percaya Tuhan tanpa syarat. Ya kemarin ketika saya angkat foto itu di IG, ada begitu banyak orang yang like itu 8.000 hampir 9.000. Yang komen 1.000 lebih. Semua komennya Yesus dahsyat, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ada satu komen yang mengharukan saya. Ada seorang ibu yang berkata begini, waktu Ibu Debi upload dapat hadiah mobil. Semua komen yang masuk ngomong Tuhan baik. Tapi mungkin hanya sedikit yang berpikir berapa banyak air mata yang sudah ibu teteskan ketika ibu memberitakan Injil dan mengikut Tuhan. Ketika kita ini mengalami yang baik, dengan mudah kita bilang Tuhan tuh baik. Tapi ketika kita sedang bercucuran air mata, ada di dalam masalah, apakah kita mau tetap bilang Tuhan itu baik? Saudara, bertahanlah sampai pada garis akhir. Teruslah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Supaya engkau memperoleh mahkota yang dijanjikan itu. Karena kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Tapi kita orang-orang yang dipanggil sebagai pemenang-pemenang di hari-hari ini.